baik bagi kita, amin. Haleluya. Nah, hari-hari kita telah kita lalui dari minggu kemarin sampai hari ini, semua bukan karena kebaikan kita, tapi karena kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh hadir saat ini untuk melakukan ibadah. Mari kita tinggalkan semua beban yang kita hadapi. Kesusahan sekali, cukup laku sekali. Sini kita mau review, menginstal iman kita agar selalu setia, selalu sehat di dalam iman, amin. Dan mari kita satukan hati untuk memulai ibadah ini dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadapan-Mu buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, hingga sampai saat ini Tuhan kami merasa kasih sungguh luar biasa. Semua Tuhan buat dan gagah kami, tapi atas kemurahan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Engkau telah mati Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami, dan kemudian Engkau bangkit Tuhan untuk membenarkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami mulai pertengahan, mulai awal pertengahan hingga akhir. Demikian juga Engkau berkati tetangga kami, muka kanan kiri belakang, terlebih yang berlalu lalang di depan gereja Tuhan. Ketika mereka mendengarkan firman, juga puji-pujian yang kami bawa ke tempat ini, mereka mendengarkannya sehingga mereka menerima berkat daripada-Mu. Demikian juga Tuhan, bagi jemaat-Mu yang saat ini masih dalam perjalanan, Kau berkati perjalanan, tibakan jemaat-Mu di tempat ini dengan selamat tanpa kurang satu. Demikian juga Tuhan, bahwa jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit, kalau ada dokter penyembuh dan sembuhkan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk bangkit berdiri, karena saat ini kita masih suasana hari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia telah menebus dosa-dosa kita, amin. Dan begitu juga ketika Dia bangkit, Dia membenarkan kita. Untuk itu mari kita angkat pujian ini. Bangkit, mari serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan
kita adalah suka-suka Tuhan. Mau apa yang dibuat kita harus tetap bersyukur. Dan semua yang terjadi pada hidup kita, Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya.
duduk kembali. Kita mau datang ke hadirat Tuhan untuk dapat menyampaikan segala apa yang kita pikirkan kepada Tuhan, karena kasih-Nya begitu indah bagi kita. Amin. Kita angkat pujian ini, karya Tuhan sungguh besar bagi kita, karya terbesar. Haleluya. Hati yang mulia
untuk bangkit berdiri, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan sungguh sempurna bagi hidup kita. Apapun yang kita minta, pasti Tuhan sediakan bagi kita. Apabila kita berkenan kepadanya dan melakukan dan mengikuti
kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu. Kami umat-Mu merendahkan diri berdoa mencari wajah-Mu. Dalam nama Yesus HaMasiah, Yesus yang bangkit dari antara orang mati, Yesus yang sudah mengalahkan maut, Tuhan yang naik ke sorga, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Curahkanlah Roh-Mu yang hidup, Roh Kudus, Roh kebenaran. Penuhilah kami, urapilah kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak kerajaan sorga yang dilahirkan kembali sebagai ciptaan-ciptaan yang dibaharui. Di dalam nama Yesus, buanglah segala yang lama, supaya kami dilahirkan dari karya Kristus, dari penebusan, dari pengorbanan Yesus. Kami lahir sebagai orang-orang yang dibenarkan, sebagai orang-orang yang diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kuasa kerajaan sorga berlaku atas kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kebodohan kami, segala kuasa iblis, penyesatan iblis, tipu daya iblis yang akan membuat kami menyimpang dari kehendak Tuhan, dipatahkan dalam nama Yesus. Berikanlah kami hati yang taat, buanglah hati yang keras. Berikanlah kami hati yang tulus dan jujur, buanglah hati yang penuh kepura-puraan dan kemunafikan. Berbicaralah Engkau di hati sanubari kami ya Tuhan. Biarlah firman itu menjadi suara Allah yang mengubah hidup kami, sehingga kami dilepaskan dari yang jahat, sehingga kami dilepaskan dari segala cengkeraman iblis, supaya kami dilepaskan Tuhan dari segala kuasa kegelapan. Di dalam nama Yehosua HaMasiah, Dialah Al-Masih, Dialah Mesias Tuhan yang datang dari surga menjadi manusia. Berkatilah kami di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Halo semua, shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih dalam suasana Paskah tentunya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya apa yang menjadi poin bagi saudara? Apakah yang menjadi makna Paskah ini bagi saudara? Saya akan menceritakan itu hari ini. Nah, tolong kita beri perhatian. Kita kasih perhatian kita. Karena ini puncak. Saudara, karena kuasa yang tidak bisa dikalahkan manusia, yang tidak bisa dikalahkan manusia adalah maut. Nah, hari ini sebelum kita mulai dengar khotbah, saya minta HP tidak diaktifkan. Amin, setuju? Setuju ya? Iya, Tuhan memberkati kita. Saudara, banyak orang berkata, kenapa kalau dia Tuhan, dia disalib? Apalagi saudara kita Muslim. Saudara, mereka pikir kalau Tuhan disalib itu Yesusnya mati. Yang disalib itu daging, tubuh Yesus. Apakah disalib Tuhannya mati? Tidak. Ya, Tuhannya tidak mati. Yang mati itu tubuhnya. Karena tubuhnya itu sudah menanggung dosa kita. Karena di Alkitab pernah baca, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Ayo tahu di mana ayatnya? Ya, silakan dicari nanti ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 50. Kalau saya nggak salah 50 atau 5. Nah, sekarang saya mau sampaikan firman Allah tentang kebangkitan ini. Nah, saudara, kita bersyukur ketika ada orang Indonesia bisa mendapat emas Olimpiade. Wah, bangga. Iya kan? Bangga. Karena ada bangsa ini memiliki nama baik. Ya, kita dulu bersyukur Soekarno bisa mengguncang pidatonya di PBB. Kita bangga. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lebih bangga
Karena hanya ada satu-satu manusia yang disebut, yang diberi nama Yesus, yang mampu mengalahkan maut. Ketika ada orang Indonesia bisa mencapai puncak gunung Everest, puncak gunung tertinggi di dunia, tidak banyak orang bisa mendaki gunung itu selamat. Kebanyakan mati, dan mati di atas gunung karena dingin, karena cuaca ekstrim. Ketika ada orang Indonesia yang bisa naik ke puncak gunung, kita bangga. Ada satu putra terbaik bangsa ini yang bisa menaklukkan puncak gunung Everest. Saudara, seharusnya kita bangga. Paskah membuat kita bangga. Ada satu manusia yang namanya Yesus, dan dia rela mati dan bangkit. Dia satu-satunya yang bisa mengalahkan maut yang tak terkalahkan itu. Apakah itu satu perlawanan yang sangat sukar? Iya. Saking sukarnya mengalahkan maut, Tuhan yang datang menjadi manusia. Saking sukarnya mengalahkan maut, dan tidak mungkin ada manusia yang bisa mengalahkan maut. Dia Allah, menanggalkan kemuliaannya, melepaskan kebesarannya. Dia turun jadi manusia, dan dia mati dan dikuburkan. Dia mengalahkan maut. Tuhan harus jadi manusia untuk mengalahkan maut. Ya, nah saudara, kita baca dalam kitab Matius, ya, harusnya kita beri penghargaan kepada Tuhan lebih daripada sekedar medali emas. Makanya kita harus membalasnya dengan apa? Memuji dan menyembah Dia. Amin. Jangan main-main memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini hari Minggu, hari inilah kebangkitan Kristus diperingati. Makanya semenjak kebangkitan Yesus dari antara orang mati, orang Kristen itu beribadah hari Minggu. Amin. Nah, hari Minggu ini adalah hari penghargaan kita, penghormatan kita setinggi-tingginya. Kita bersyukur ada satu anak manusia yang disebut anak Allah, yang berhasil mengalahkan maut yang tak terkalahkan itu. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 21. Matius 16:21 kita baca sama-sama. 16. 1, 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan. Belum semuanya. Ayo, saudara, lebih suka mana bangkit dari antara orang mati daripada baca satu ayat? Ayo kita saya undang sekali lagi. Ayo semuanya buka suaranya untuk firman Tuhan. Amin. Iya, jangan diberat-beratkan. 1, 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari. Saudara, ini ada 4 kali dalam Injil diberitakan Yesus. Nah, kenapa ini menjadi ayat pertama yang saya sampaikan? Nah, begini saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa itu? Semua orang merayakan kelahirannya. Saya merayakan ulang tahun. Ya, presiden merayakan ulang tahun. Agama lain merayakan yang namanya Maulid Nabi. Semua orang, semua nabi merayakan kelahirannya. Ya. Nah, orang Kristen juga merayakan kelahiran Yesus di hari Natal. Sama. Tidak ada beda. Ya, saya juga merayakan kelahiran saya kok.
Nah, saudara, semua orang juga merayakan, memperingati kematiannya. Hari ke-7, hari ke-10, hari ke-40, hari ke-100 tahun. Ya, orang pergi ke Taman Makam Pahlawan setiap 10 November memperingati kematian para pejuang-pejuang ini. Dirayakan sama. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, dirayakan oleh agamanya, dirayakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Yesus, saudara, jadi kalau hari Natal itu kita rayakan, itu biasa. Sangat biasa, karena engkau juga merayakan hari kelahiranmu. Ya, nggak ada istimewanya hari kelahiran. Semua sama. Tapi yang merayakan satu-satunya kebangkitannya dari antara orang mati adalah Ada orang lain yang merayakan kebangkitannya, bahwa dia sudah mengalahkan maut, bahwa kuburnya terbongkar dan dia naik ke surga, dan dia bertemu selama murid-muridnya selama 40 hari. Paskah adalah perayaan kebangkitan dari seorang anak manusia yang disebut Yesus Kristus. Dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu merayakan kebangkitannya. Seharusnya Paskah itu lebih besar daripada hari Natal. Hari Natal tidak ada istimewanya. Karena Yesus dirayakan kelahirannya, ya saya juga rayakan kelahiran saya. Sama saja. Nah, itulah Paskah. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa sedikit? Jangan-jangan sedikit yang masuk surga. Sedikit yang dapat label. Karena kalau engkau dibangkitkan bersama Kristus, ingat, kalau engkau dibangkitkan bersama Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas. Nah, sekarang saya mau sampai pada satu poin. Saudara, ayat ini mengatakan, Yesus mengatakan, aku akan menanggung banyak penderitaan. Ya, di kayu salib, orang-orang Farisi, ketika Yesus disiksa, dianiaya, menderita di kayu salib, apa kata orang? Bukankah orang buta bisa dicelikannya? Bukankah orang mati seperti Lazarus bisa dihidupkannya? Banyak orang berkata, kalau memang dia Mesias, biarlah dia turun dari kayu salib. Kan begitu kata orang? Iya kan? Nah, saudara, lihat di sini. Yesus itu cerita tentang kebangkitan. Dia akan melewati penderitaan, dia akan melewati siksaan, dia akan melewati aniaya, dia akan melewati yang namanya kematian, kuburan, dan semua itu sudah dilewati Yesus. Ya, Yesus itu ketika dipaku, pakunya nancap nggak? Nancap. Ya, ketika dikasih mahkota duri itu melukai kepalanya nggak? Berdarah-darah. Nah, ketika dia dicambuk, hancur babak belur, tubuhnya mempan kok. Dipaku kakinya tembus tembus paku itu menembus kakinya. Yesus mempan, dicambuk, sangat mempan dipaku. Ditombak lambungnya, bocor lambung Yesus. Dan orang berkata, hei, dia tidak berdaya. Kenapa Yesus? Karena sasaran Yesus, karena kemampuan Yesus, bukan untuk membuktikan dia mempan dibacok. Banyak orang di dunia ini ingin mempan dibacok, ya kan?
Dulu pernah nggak ada saudara yang mau bercita-cita jadi kebal, tahan bacok, tapi nggak tahan lapar, yang tahan ditembak, ya kan, tapi nggak tahan miskin, sama aja. Tapi kalau Yesus, saudara, dia nggak cari dia tahan bacok di kayu salib. Tiba-tiba orang mau nombak dia, tung, tombaknya jadi bengkok angkat lama. Yesus tidak mencari itu. Ada banyak manusia disombong di dunia ini, tahan bacok, tahan peluru, supaya orang takut sama dia, supaya dihargai orang. Kebal hukum, iya kan? Kebal hukum, gak mempan, gak tersentuh hukum, banyak. Saudara, sangat banyak. Banyak orang berlaga di jalan, siapa kau? Kau gak tahu siapa aku? Wah, ya, saudara. Tapi Yesus tidak mencari itu semua. Nah, disinilah letaknya. Ketika Yesus menyembunyikan segala kemampuan kealahannya itu. Ketika dia tidak menonjolkan kemampuannya, padahal dia bisa. Kenapa? Karena dia mau cari yang sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia. Aku harus bangkit. Karena kalau Yesus menampakkan kemampuannya di kayu salib, ayo kita baca ya. Nah, disinilah letak Yesus, bahwa sasarannya, tujuan Yesus adalah kebangkitan. Dia harus mengalahkan maut. Itu yang harus kita pahami. Sehingga untuk dia bisa bangkit dan mengalahkan maut, Yesus itu harus menyembunyikan kemampuannya. Diejek, diolok, dia tidak mau membela dirinya. Kita coba diejek, kita putar kepala orang. Saya dulu kalau masih nakal-nakal, dulu orang melirik, mata kau. Gitu. Ya, jadi kita ingin tunjukkan harga diri kita. Kita ingin perlihatkan yang dulu anak-anak ketika ditangkap di jalan. Saya anak Irjen Arman Depari. Ada dulu anak SMA ditangkap, jangan sama polisi, dia bilang, aku anak bapakku jenderal. Bangga kan? Supaya tidak jadi dihukum, tidak jadi ditangkap. Saudara, apakah dengan menghindari salib, terus Yesus pamer kekuatan, terus Yesus pamer kebolehan, tidak jadi disalib itu yang diinginkannya? Tidak. Nah, bukankah kita manusia selalu memamerkan kemampuan kita di dunia ini? Itu artinya saudara belum menjadi murid. Oh, aku bangga aku punya pemilih. Oh, aku bangga aku punya pejabat. Oh, aku dekat dengan presiden. Oh, aku orang ring satunya presiden. Makanya banyak pejabat itu sombong. Kalau kau tidak mau taat sama pajak, pindah aja, jangan tinggal di Indonesia ini lagi. Wah, makanya banyak orang berkata dia aja yang punya Indonesia. Tinggal di negara luar, ya kan? Ada lagi menteri bilang kalau tidak dapat kerja di Indonesia, kabur aja ke luar negeri. Banyak orang sombong. Saudara, kenapa? Karena mereka memandang hebatnya dunia ini. Tapi Yesus tidak. Karena Yesus mau tahu, walaupun aku mempan di paku, walaupun aku mempan dimasukkan duri, walaupun kakiku ini mempan di paku, tapi nanti kalian lihat siapa aku. Siapa Yesus bukan dibuktikan ketika dia tidak tahan di paku, ketika dia tahan dicambuk. Tidak itu yang Yesus mau cari. Yang dia mau cari yang tidak dilihat manusia. Hei, kalian gak tahu tubuhku ini memang mempan untuk dicambuk,
Tanganku ini memang mempan untuk dipaku. Kepalaku ini memang mempan dimasuki duri dan berdarah-darah. Kalian tidak tahu bahwa yang mau dikalahkan Yesus bukan manusia-manusia yang sedang mengejek dia. Yang mau dikalahkan Yesus yang tidak dilihat manusia adalah maut, kuasa maut. Amin. Jadi saya mau berikan satu nilai yang penting bagi kita. Jangan kita banggakan dengan kemampuan. Oh, aku anak orang kaya. Oh, aku anak pejabat. Banyak duit. Saudara, itu semua harus disalibkan. Amin. Untuk menahan itulah Yesus. Wow. Sebenarnya Yesus itu pengen, tapi dia harus tahan itu. Kita juga harus bisa seperti Yesus, tahan. Jangan tunjukkan seperti Elizabeth pertama. Ya, Ratu Elizabeth pertama. Ketika dia disekolahkan bapaknya di sekolah Angkatan Udara Inggris. Dia disekolahkan dengan semua taruna-taruna yang lain di sekolah penerbang. Dirahasiakan identitas ratu, padahal dia anak raja. Dia putri raja yang dipersiapkan di sekolah taruna angkatan udara Inggris. Tidak ada yang tahu dia seorang anak raja penguasa Inggris. Nyapu, repel, kena sanksi, kena hukum, semua dikerjakannya. Padahal dia perempuan. Dia protes, aduh kenapa aku kan anak raja. Tapi dia dibilang, kamu tidak boleh membocorkan identitasmu. Saudara, semua pelatih-pelatih perwira-perwira tidak tahu kalau dia itu anak raja, putri raja. Dan si putri harus menahan itu dalam hatinya. Orang tidak boleh tahu. Itu satu penyangkalan diri. Amin. Sudah tahan gak? Aku nak presiden. Macam-macam kau bilang sama bapakku nanti. Tengok anak-anak presiden di negara kita dapat legitimasi kan, dapat privilege. Kemana-mana dikawal. Dia disuruh ngepel, dia diganggu kawan-kawannya, dia dikerjain kawan-kawannya. Mereka gak ada yang tahu. Disitulah seorang ratu hebat ini menahan supaya dia sembunyikan identitasnya. Dia tahan, kadang-kadang diejek, kadang-kadang diperlakukan, kadang-kadang dimarahi, dibentak, diapakan, dia tahan. Tidak boleh keluar dari mulutnya, aku ini anak raja, jangan macam-macam kalian. Itu berbulan. Saudara, bisa gak kita tidak sombong dengan kemampuan kita? Hei anak-anak, bisakah engkau tak bangga dengan sepeda motormu? Bisakah engkau tak bangga dengan HP-mu? Saudara, sampai satu hari ketika sang raja mendadak meninggal. Raja Inggris meninggal. Si Ratu Elizabeth pertama ini mendadak keluar dari situ. Karena dia yang berhak menggantikan ayahnya. Jadi dia tidak tuntas mengikuti pendidikan. Ketika dia dilantik, Ratu Elizabeth pertama dilantik menggantikan bapaknya. Semua orang-orang di asrama taruna angkatan udara, termasuk semua tentara-tentara pelatih-pelatihnya tercengang. Rupanya dia adalah putri raja yang selama ini kita kerjain, kita ganggu, kita suruh kerja, kita marahin, kita bentak. Disitulah mereka kagum dengan kepribadian Ratu Elizabeth. Dan selama dia mendapat pendidikan yang begitu keras, selama dia mendapat pendidikan yang begitu keras dari senior, dari sesama teman, dari pelatih, tidak keluar dari mulutnya ini, aku putri raja.
Pantas nggak orang ini jadi putri, jadi raja penguasa Inggris? Pantas. Bisa nggak kita besarkan anak-anak kita bangga? Sama dengan Kapolri Hugeng. Saya pernah baca kisahnya. Ketika satu hari anak Kapolri Jenderal Hugeng ingin mendaftar jadi Akademi Angkatan Udara. Nah, ketika dia mendaftar, dia sodorkan surat izin dari ayahnya, papa. Tanda tangan surat izin bahwa saya masuk tentara angkatan udara. Bapak Hugeng baca surat itu dan tidak ditandatangani. Kenapa Bapak tidak tanda tangani? Kalau ku tanda tangani, kau pasti lulus. Karena kau anak jenderal, nggak mungkin kau nggak lulus. Ini anak ini ingin jadi tentara. Angkatan udara kemauannya nggak seperti sekarang. Bapaknya jalan, belum masuk kau, bapak yang atur. Masuk kau, bapak yang atur. Nih, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 1 apa? Bir, mabok. Nah, makanya jangan tanggung bintangnya. Ya, bintangnya berapa? Jangan pura-pura lupa. Iya. Atau yang sudah minum enggak bintang 3, agak murah dikit. Iya. Nah, Hugeng enggak tanda tangan. Papa enggak perlu sogok, Papa enggak perlu. Kalau ku tanda tangani, otomatis kau pasti diterima. Anak ini kecewa karena bapaknya tidak mau tanda tangani. Anak ini pun tidak jadi masuk AUD angkatan udara. Saudara pasti bilang bodoh kan bapaknya kan? Iya kan? Karena banyak orang sekarang mempergunakan pangkat dan jabatannya. Tapi di salib Yesus semua kealahan, semua kemuliaan, semua kebesaran Yesus disembunyikannya. Yesus pernah berkata, aku bisa saja mendatangkan pasukan dari sorga, mati semua tentara yang menangkap aku di Getsemani. Pernahkah Yesus bilang gitu? Waktu Petrus memenggal telinganya tentara, putus itu telinga. Datang Yesus, diambilnya telinga, dileketkannya lagi. Kok dia nggak nanya, kamu punya lem Alteco nggak? Punya lem setan nggak? Nah, Petrus kaget. Itu operasi paling mantap. Nggak perlu bius, nggak perlu betadin. Diambil Yesus, telinga yang lepas, ditempelnya. Presisi. Untung nggak terbalik. Kalau terbalik kan dipotong lagi, jatuh lagi, tempel lagi. Mana yang hebat? Memenggal telinga atau yang memasang telinga? Nah, kita pandainya memenggal seperti Petrus kan. Jago-jago, ini aku punya jurus bela diri. Ini samurai dari Jepang. Sekali putus telinga, Yesus bilang, hei, jangan kau gunakan pedang. Aku pun bisa mendatangkan 2 pasukan tentara sorga. Dan semua tentara ini gak ada apa-apanya. Tapi apa kata Yesus? Kerajaan saya bukan kerajaan dunia. Diambilnya telinga itu, dileketkannya. Si tentara bersyukur. Soalnya kalau dia putus telinga, tidak ada cewek yang mau sama dia. Ada cewek yang mau cowok tidak ada telinga? Mana telingamu bang? Dibantai sama PKI. Bersyukur, coba ada telinganya nggak? Amin. Nah, saudara, kita pandainya melukai. Ayo, udah kita lukai perasaan orang, udah kita sakiti hatinya, mau nggak datang maaf ya? Halo, pernah nggak gitu? Maaf ya saya, aku udah melukai perasaanmu.
Ayo kita jalan-jalan. Saudara, Petrus melukai Yesus, menempelkan, tapi Yesus tidak mau membalas. Itu makanya saudara tahu sekarang orang protes justru kalah. Karena dalam salah satu khotbahnya dia bilang orang Kristen juga mengenal namanya yang mati syahid. Islam boleh membunuh musuhnya, Kristen juga begitu. Orang protes, Kristen jangankan membunuh musuhnya, ya membenci musuhnya saja bagi orang Kristen itu sudah membunuh, ya kan? Ya kan? Ada ayatnya? Nah, cari. Bagi orang Kristen, diajarkan nggak membunuh. Jangankan membunuh, musuh aja kita doakan. Amin. Doakan orang tetanggamu yang menyakiti, kalau buang sampah ke halamanmu doakan. Amin. Jangan dibalas lagi, ya besok aku tumbang pohon kelapa ini, ku campakkan semua pelepahnya sana. Jangankan membunuh orang, musuh aja kita doakan. Amin. Anak-anak bos, doakan temanmu yang diam-diam mengambil bedakmu. Kau udah habis bedakku, doakan dia biar diangkat Tuhan ke sorga. Jangan, kalau nggak jangan nanggung, bilang semuanya. Iya, ya saya juga pernah tinggal di asrama. Iya, tiba-tiba barang kita udah berkurang. Ya, tiba-tiba mau dipakai pena udah nggak ada. Ya, doakan, dia bukan musuhmu, dia temanmu. Amin. Ya. Tiba-tiba mau mandi sampo habis, terpaksa pakai sabun rinso. Nah, saudara, inilah yang harus disangkal. Jadi di hadapan Pilatus itu kan geram. Yesus, kenapa kau tak bela diri? Apa kata Yesus sama Pilatus? Pilatus, sebenarnya pangkatku lebih tinggi dari kau. Apa pangkat Pilatus kemarin apa? Hah? Wali negeri. Iya kan? Tapi dia tak mau membela diri. Apa kata Yesus? Pilatus, kerajaan saya bukan berasal dari kerajaan dunia. Kerajaanku berasal dari kerajaan surga. Aku tidak mau membela diri. Aku tidak mau menyalahkan. Hebat itu. Makanya kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Amin. Iya. Jangan kita bangga-banggakan. Pilatus bilang, kenapa kau tutup mulut? Kenapa lidahmu tidak menjawab? Karena kerajaanku bukan kerajaan dunia. Yesus disolimi, tapi dia tidak membela diri. Karena kerajaanku bukan kerajaan dunia. Karena apa? Karena aku mau bangkit dari antara orang mati. Aku mau sampai kepada maut. Kalau Yesus membela diri, ya, tidak jadi disalib, maut tidak kalah. Maut tidak ada yang bisa mengalahkannya. Makanya Yesus tahan dirinya. Sekalipun dia bisa datangkan pasukan dari sorga, malaikat untuk membinasakan orang-orang yang menangkap dia, dia tidak lakukan. Dia tahan. Karena yang mau dikalahkannya maut. Amin. Saudara, nah ketika tentara-tentara menangkap dia tahan. Aku bisa datangkan 2 pasukan tentara dari surga, dia tahan. Ini bukan lawan saya. Karena lawan Yesus adalah maut. Saudara, itu makanya Paskah. Untuk tahun depan, bisa nggak kita rayakan Paskah lebih hebat lagi? Amin. Karena kalau hari Natal sama semua. Iya.
Nah, karena ini maknanya yang dikalahkan maut. Dan untuk mengalahkan maut, dia harus sangkal semua kebolehannya. Dia harus rendam, dia harus tidurkan semua. Siapa sih yang tidak ingin membela diri? Yang ketika orang mengejek Yesus, Allah Yesus, orang mati dihidupkannya, Lazarus mati hidup, orang buta melihat. Yesus, kalau benar Engkau Tuhan, turun dari salib, selamatkan dirimu. Kalau saudara jadi Yesus, turun tak dari salib? Oh, kau tidak tahu kau siapa aku. Turun dari kayu salib, dipreteli Yesus semua tentara-tentara itu, bisa, sangat bisa. Tapi dia harus menahan egonya. Sabar, sabar. Karena yang kukalahkan adalah maut. Yang mau jadi sasaran Yesus adalah maut. Karena dia lihat nih wajah-wajah. Siapa yang membebaskan kita dari maut? Kalau bukan Yesus. Kalau Yesus hanya ingin mau menyelamatkan dirinya, makanya saudara, orang Kristen itu jangan jadi mansur, makan surang, enak dewe. Kalau itu enggak sifatnya orang Kristen. Kalau Yesus mau selamatkan dirinya, bisa. Tapi bagaimana dengan kita? Siapa yang membebaskan kita dari kuasa maut? Siapa yang melepaskan kita dari cengkraman maut? Siapa yang melepaskan kita kalau Yesus mau selamatkan dirinya? Makanya kekristenan itu tidak hanya ingin menyelamatkan diri. Amin. Tidak mau enak sendiri. Makanya dibilang Yesus, kalau mati bersama aku, dia bangkit bersama aku. Amin. Kalau mau makan, mau juga cuci piringnya. Amin. Kalau mau menderita bersama Yesus, juga akan dimuliakan bersama Jangan dimuliakan mau, menderitanya nggak mau. Tiba menderita, aku sakit gigi. Tiba gotong royong, aku lagi banyak kerjaan. Tiba makan-makan. Saudara, itu tidak ada dalam kamusnya Yesus. Jadi ini yang mau dirubah Tuhan. Jadi dia lewati penderitaan itu. Karena apa? Aku harus bangkit. Kalau aku tidak bangkit, saudara tetap dalam kuasa maut. Makanya orang Kristen kalau dia dibangkitkan sama Kristus, dia tidak takut sama maut. Orang Kristen itu tidak takut sama maut. Dia akan siap menghadapi. Karena apa? Kematian ini bukan masalah siapa yang menguburkannya. Saya sudah korbankan beberapa minggu yang lalu, tapi siapa yang menjemputnya? Amin. Ya. Kita baca ini terakhir 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-17. Kita baca berganti-gantian. 1 Korintus 15 ayat 17. Saya baca ayat 17, Bapak Ibu baca ayat 18. Berganti-gantian nanti sampai (26). Agak panjang ya. Kita baca aja. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. 2-3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia.
Jadi yang hebat itu bukan terhindar dari salib. Yang hebat itu bukan terhindar dari kematian. Yang hebat itu bukan terhindar dari penderitaan. Amin. Kita kan maunya terhindar dari mara bahaya, terhindar dari ini, terhindar. Nah ketika kita mengalaminya, kita bilang, Tuhan. Padahal Tuhan sayang sama kita dan Dia ingin menjadikan kita. Kalau hari ini Tuhan tidak menghindarkan engkau dari sebuah pencobaan, nah ini saya ingat ayat ini. Itu berarti bukan Tuhan tak sayang sama kita. Amin. Kalau dalam hidup ini kita hanya terhindar dari ini, terhindar dari itu, terhindar, saudara, sia-sia. Tapi ya karena yang diinginkan Yesus, kita terhindar dari maut. Amin. Lepas dari maut. Dan maut tidak berkuasa dalam hidup kita. Makanya Yesus tidak minta dihindarkan dari penderitaan. Dia tidak minta dihindarkan dari salib. Saya menghadapinya. Karena yang paling penting bukan terhindar dari miskin, terhindar dari maut. Itu prinsip kita baca Alkitab kita. Ayat berapa lagi tadi? Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. 22. Ayat 22 sama-sama. 2, 3. Tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Lanjut 2, 3. Nah, ini yang dimaksud Tuhan Yesus, bahwa Dia sudah membinasakan segala pemerintahan iblis, segala kekuasaan iblis, segala kekuatan iblis itu ada di maut. Ada di maut. Makanya Yesus harus bisa menahan egonya. Aku harus sampai pada titik mengalahkan maut. Amin. Ya, karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ayat 26 sama-sama. Ayo, 2, 3. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah Allah. Jadi saudara jangan sedang takut miskin, karena Yesus mau menghindarkan kita dari maut. Orang Kristen harus tahu Yesus sudah mengalahkan maut. Amin. Makanya orang Kristen dibangkitkan bersama Kristus. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan masalah perut terus. Gimana lah, susah kami, gimana lah, hidup ini begini begitu, anak-anak bikin susah semua. Kemarin ada anak-anak, Bapak Ibu marahin anak-anak kalau main HP, tidak mau baca Alkitab. Baru dengar kan seorang anak motong-motong mamanya. Iya kan? Siapa yang dibunuhnya? Mamanya. Apakah anak ini bandit? Apakah anak ini seorang penjahat? Seorang preman di luar sana yang hasil berantem aja kerjanya. Kayak saya dulu SMP setiap hari pulang sekolah pasti berantem. Yang sampai parang saya sembunyikan di sumur depan SMP 2. Karena saya diajak, batak. Masa ganteng-ganteng kayak gini dibilang kayak bandit. Jadi orang dulu kan saya ganteng sudah.
sampai sekarang. Banyak orang nggak nyangka saya nggak pernah nikahi karena mukanya anak orang kaya, padahal enggak. Begitu dibilang anak seberang itu paling banyak, woi jantung dan tembaga, wah ini dia jantungnya tembagaris, bilang kita taruh parah. Pulang sekolah dia ada berempat, kami cuma berdua. Jadi saya berantem sudah. Ya. Benarnya pernah lihat foto berantem? Hampir ya. Nah, kadang-kadang masih main juga di jalan saudara. Kadang-kadang istri saya udah naikkan cepat-cepat aja mobil. Ya, jadi saudara, jadi lupa dia masih bilang. Apa? Anak membunuh. Nah, jadi anak tadi kan anak-anak manis ini, anak main HP, nggak anak preman, nggak anak brutal. Begitu nggak dikasih mamanya HP, uang, dibunuhnya kan mamanya. Berarti dari saudara jangan pikir anak itu baik-baik saja. Kalau main HP, ada setannya itu. Saya aja dulu nakal di luar berantem, begitu mama marah, langsung kayak kerupuk disiram air. Lo iya, mana kamu? Iya mak. Mandi kau? Iya mak. Makan kau? Iya mak. Mau sama mak? Enggak mak. Padahal di luar banyak, semua ditelan. Di rumah cecak. Kayak orang Batak di perantauan apa? Banteng. Di rumah sendiri kambing. Iya. Tapi anak sekarang nggak nakal, nggak bandel, nggak kasar, nggak keras. Begitu nggak dikasih mamanya, dipotong-potongnya mama. Kan lebih bagus nggak dibelikan HP. Iya. Jadi saudara, iblis itu ada di mana-mana. Amin. Mari kita berdoa dan nyanyikan pujian ini. Bukan dengan barang fana. Pulanglah saudari orang-orang yang dibenarkan. Sama seperti Yesus, dia harus tahan, tidak menurunkan tentara dari surga. Walaupun dia diejek, kalau Yesus kau Tuhan turun dari salib, Yesus tahan dirinya. Dia tidak mau tunjukkan kemampuannya di kayu salib. Karena Yesus mau mengalahkan maut demi saudara dan saya. Siapa yang bisa mengalahkan maut? Hanya Yesus. Dia sangkal dirinya di kayu salib. Saudara, mari kita belajar sangkal dirimu. Sangkal, jangan sombong. Jangan bangga dengan pangkat duniawimu. Itu tidak bisa mengalahkan maut. Jangan bangga dengan kepintaranmu, nilai-nilai tinggimu. Itu tidak bisa mengalahkan maut. Hanya Yesus yang menahan semua kebolehan kemampuannya di kayu salib. Dia tidak mau tunjukkan kemampuannya di kayu
ini bagi kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Buang segala keagungan, kesombongan kita. Rendahkanlah dirimu. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbanan, dan haleluya akan suaramu dalam nama Yesus. Ku terhentikan segala kesombonganmu, rasa bangga akan dirimu, sangkal dirimu, sangkal dirimu, sangkal dirimu. Ikut Yesus. Sangkal diri kita ikut Yesus. Seperti Yesus, dia sangkal dirinya supaya dia bisa mengalahkan maut yang lebih besar. Ku letakkan di atas mesbamu, pada mesbamu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah doa kami ya Tuhan. Taruhlah dirimu di atas mesbah, salibkan daginganmu, jangan tonjolkan kehebatanmu. Ku telah mati ya Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan semua dosa-dosa, gangguan kesombongan kemegahanmu. Kita bisa mengalahkan maut, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini ku letakkan pada mesbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau. Haleluya. Ku serahkan Elohim Adonai, ku serahkan hidupku Tuhan. Ku menyapamu Yesus, inilah hidupku Tuhan. Segenap hatiku, segenap jiwaku, ku persembahkan bagimu. Terpujilah Engkau, terpujilah Tuhan. Ku sembah Kau Elohim Adonai. Ku sembah Kau Tuhanku, Allahku, Rajaku. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang bisa merayakan kelahirannya. Semua orang bisa memperingati kematiannya. Tapi hanya Yesus yang merayakan kebangkitannya. Paskah kemenangan Tuhan sudah mengalahkan. Untuk bisa mengalahkan maut, Yesus harus simpan semua kebesarannya. Yesus tidak mau terhindar dari salib. Dia rela masuk ke dalam lembah penderitaan. Dia tidak mau terhindar dari cambuk itu. Dia simpan
kemegahannya, Dia simpan kekuasaannya. Padahal di kayu salib Yesus bisa kalahkan semua orang-orang yang menghukum Dia. Tapi kata Yesus, aku datang bukan untuk mengalahkan tentara-tentara Roma. Yesus datang untuk mengalahkan maut, supaya saudara dan saya hari ini mengerti, engkau maut tidak berkuasa atas engkau. Hai maut, di manakah saudaramu? Musuh yang terbesar dan yang terakhir yang sudah dikalahkan, itulah maut. Maka orang Kristen harus tahu dan percaya, harus tahu dan yakin, engkau tidak perlu takut sama maut. Engkau tidak perlu gentar lagi dengan maut. Kalau engkau menderita bersama Yesus, engkau akan dimuliakan bersama Yesus. Engkau akan mengerti, kalau engkau mati bersama Yesus, maka engkau akan bangkit bersama Kristus. Barulah engkau mengerti apa itu kemenangan. Diberkatilah yang percaya kepada firman-Mu. Gembalakanlah domba-domba jemaat-jemaat yang ada di GPA, karena engkaulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Bangunlah jemaat ini di atas batu karang yang teguh, supaya alam maut tidak menguasainya. Jadikanlah jemaat ini orang-orang yang bijaksana, supaya rumah yang didirikan di atas batu tidak rubuh, tidak hancur karena angin badai pencobaan. Berkatilah Tuhan, selamatkanlah jemaatmu dari segala maut dan kebinasan. Roh Allah, roh hikmat dan roh pengertian, kamu mau, kami percaya, kami mati bersama Yesus, kami akan bangkit bersama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Memberikan persembahan, memberikan hukuman mati. Doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat kebenaran firman yang telah disampaikan oleh Gembala sidang kami di tempat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh kami rasakan di setiap hidup kami, dan boleh kami lakukan, sehingga kami boleh tahan uji dalam menghadapi segala tantangan di dunia ini Tuhan. Sama dengan Tuhan Yesus menahan dirinya, sehingga Dia boleh hidup kembali dan bangkit untuk membenarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan kami menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu, sehingga persembahan ini boleh dipakai dan digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kemudian kami sirukan nama Yesus.
Selamat kita berbakti kepada Tuhan. Biarlah kita tetap setia sampai akhir. Kita selalu mengutamakan Tuhan dan melakukan setiap apa yang sudah Tuhan katakan, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dimanapun kita pergi dan berada bersama dengan firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang tampil lebih dari seorang pemenang. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di gereja GBH Kristus Jawaban, Gereja Pantekosta Isa Al-Masih. Disinilah tempat kita bertumbuh bersama, mengenal Kristus. Kita mau semangat